Balik lagi di Bro. Ngobrol bro. Yang ini kita bersama dengan dokter. Halo, Dokter namanya siapa dok? nama saya Christian. Nama lengkap saya Christian Budiman. Sekarang aktivitasnya apa di rumah sakit atau di lab atau di Saat ini saya sedang belajar lagi. Jadi saya kalau di kedokteran namanya residen. Residen tuh kayak mahasiswa yang ambil spesialis lah. Jadi saya sedang mengambil spesialis ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi, atau yang dulu sih namanya rehabilitasi medik. Ngambilnya sekarang lagi di RSAS di Unpad. Selain sekolah, dokter tangani rumah sakit atau klinik gitu? Nggak sih, nggak sanggup. Nggak sanggup, tenaganya udah habis. Oh gitu. Ya, sekolah aja yang bener. Menurut dokter di saat ini tuh pandemi itu apa? Seram atau gimana itu untuk traveling atau harus depending dulu? Kalau kita lihat kehidupan kita sehari-hari mah kayak semuanya sudah kembali normal ya, seolah-olah. Tapi kalau kita lihat angka statistik, kayaknya kita harus lebih waspada dan sadar ya. Itu meskipun semua kayaknya baik-baik saja, tapi kalau ngelihat pertambahan angka yang sakitnya kan makin bertambah. Jadi kita perlu waspada. Jadi kalau lihat secara kecenderungannya kan pengen jalan-jalan, karena kita kan udah berapa bulan ya udah di pandemi gitu, kayaknya semua orang udah pengen bebas lepas gitu kemana aja. Tapi bebas lepas kemana aja ya, semua orang sama-sama pengen bebas lepas, akhirnya ketemu juga ya di tempat objek wisata. menghindari kerumunan malah akhirnya berkerumun kan. Kayak gitu. COVID ini memang kasus yang serius atau gimana sih? Kan teman-teman muda itu pada nanya gitu, ini apakah hanya isu gitu atau memang ini sesuatu yang virus yang harus kita concern bersama gitu. Kan kita di dunia yang kaum awam ini kan nggak ngerti tentang itu. Nah, kalau dari tim medis seperti dokter kan pasti lebih concern di hal itu. Yang sekarang kan, kalau mungkin dulu penyakit-penyakit khusus gitu, sekarang mungkin ini paling besar ini. Menurut dokter gimana tentang COVID? Itu pertanyaan yang menarik ya, karena sering banget ditanyain. Bahkan aku lagi naik ojek aja, tukang ojeknya nanya hal itu juga sih. Emang COVID-nya beneran gitu? Jangan-jangan itu cuma isu doang gitu. Karena mungkin saking seringnya kita nonton YouTube ya. Iya. Nonton YouTube yang isinya bahwa itu konspirasi gitu. Iya. Kalau kita jadi ya udah itu konspirasi, itu nggak ada kayak gitu ya. Tapi kalau dari tim medis ya itu memang hal yang benar sih. Hal yang benar, maksudnya COVID itu hal yang serius yang kita perlu ambil langkah bersama, bukan bisa langkah sendiri. Jadi kalau misalnya sekarang pemerintah menganjurkan kita untuk membatasi diri ya, kemudian juga pakai masker, cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, itu bagian dari pencegahan bersama, bukan cuma untuk diri kita aja tapi juga untuk orang lain. Kalau COVID itu sampai sekarang memang yang ada isu bilang ada obatnya, ada vaksinnya, apakah itu benar? Obat sih belum ada ya, obat yang benar-benar bisa untuk virus COVID-nya sih belum ada, karena emang belum ya, karena ini kan waktunya cepat banget. Untuk penelitian satu obat atau vaksin kan membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Untuk vaksin kan saat ini sedang dalam tahap pengujian ya gitu. Dan itu butuh waktu juga, jadi kita nggak bisa serta-merta berpikir di lab bikin obat atau bikin vaksin gitu terus oke nih pelan gitu. Nggak kayak kita masak Indomie itu super mie itu 3 menit jadi beres. Tapi untuk vaksin atau obat sih memang harus lewat pengujian, dan itu kita harus bersabar ya, supaya kita bisa mengetahui apa pertama keamanan ya, apakah obat atau vaksin ini aman atau tidak. Kemudian kedua, efektivitasnya, efektif nggak untuk mengatasi atau mencegah. Kalau obat kan untuk menyembuhkan, tapi kalau vaksin kan untuk mencegah. Itu jangan sampai nanti aman tapi tidak efektif, ya berarti buang-buang duit ya. Efektif tapi tidak aman, serem ya gitu. Nanti apa kematiannya lebih tinggi atau sama tinggi dengan tidak minum obat gitu.
Jadinya baik. Jadi mengenai keamanan dan keefektifan ini itu yang membuat vaksin atau obat itu dalam penelitiannya lebih lama. Dan sembari kita menunggu hasil dari penelitian uji klinis dari vaksin dan obat itu, ya kita harus menjaga diri, karena selama belum ditemukannya obat dan vaksin yang membatasi penyebaran virus dari corona itu ya dari kita sendiri dengan menjaga jarak, ya, dengan tidak berkerumun seperti itu yang bisa kita lakuin. Makanya aku kan suka heran, maksudnya kalian nggak percaya ada, misalnya banyak orang kebanyakan nggak percaya bahwa ada COVID, tapi di rumah sakit ada nyata ya, dan itu tuh maksudnya COVID ini apa ya, seram-seram gitu ya. Iya, dan bikin kita mau periksa tuh jadi susah gitu. Itu makanya jangan banyak-banyak pasien COVID lah. Jangan banyak yang tertular, jangan banyak yang sakit, karena tiap kali mau periksa tuh jadi repot. Jadi warawiri juga. Iya, di beberapa rumah sakit tuh kalau yang rehabilitasi paru itu ya kan dokternya harus datang. Itu pakaiannya lebih ketat lagi. Untuk melatih pasiennya juga lebih susah lagi. Dan yang jadi penekanan ya ketika rehabilitasi paru pada pasien COVID itu kan parunya jadi lebih kaku ya setelah beresnya. Itu tuh bukan berarti kalau udah sembuh COVID tuh ya udah beres, tapi karena udah berbaring lama, terus paru-parunya juga jadi lebih kaku, itu tuh untuk memulihkan lagi sampai nanti bisa fit kembali itu tuh nggak mudah gitu. Jadi jangan berpikir oke, gue cuma karena COVID tuh kayak flu biasa atau cuman batuk pilek gitu. Tapi itu tuh menimbulkan jaringan-jaringan parut di paru-paru kita gitu. Yang ketika kita mau udah sembuh pun oke, gue nggak meninggal gitu, thanks God gue nggak meninggal. Terus nanti pas lagi baik lagi ke dunia nyata gitu, lu mau gawe lagi lu tuh nggak bisa langsung gitu. Tapi ada lemas-lemasnya, masih kadang-kadang masih sesek. Lu harus kembaliin lagi masa tubuh lu yang sebelumnya misalnya lu gemuk, tiba-tiba jadi lebih kurus, terus otot-otot lu juga jadinya lebih lemah. Itu tuh butuh waktu. Iya, makanya jangan sampai kena COVID lah. Orang yang paling ramah itu yang kita takutkan ya. Ramah yang ramah maksudnya? Maksudnya ramah yang sukanya apa ke orang itu kan paling kita takutkan karena bersentuhan langsung kan. Iya, ya memang ini ya COVID bikin kita mencurigai orang, itu was-was juga. Lebih was-was. Terus juga apa ya, kekerabatan orang Asia kan lebih dekat ya. Kita senang ngumpul-ngumpul, senang ngobrol, senang makan bareng. Terus kalau ketemu orang kita kan pengennya salaman. Kalau nggak salaman dianggapnya sombong. Gitu. Cipika apa lagi. Tapi ketika udah COVID kan semuanya kan langsung ini kan ya, langsung gitu ya. Jadi ada kebiasaan baru yang memang kita harus adopsi ya. Karena cuma gini doang juga udah bisa ya. Kalau dulu cuma gini doang kayaknya sombong banget gitu ngomong salaman. Sekarang ya sebenarnya COVID ini menularnya apa? Droplet atau keringat gitu? Jadi COVID ini kan dia menular lewat udara ya, kan airborne gitu. Airborne-nya kalau dulu kan sebelumnya bilangnya cuma droplet doang. Droplet kan dia jadi ukuran si air liurnya lebih besar. Jadi kalau misalnya orangnya bersih atau batuk atau ngomong gitu, nanti dia akan jatuh dengan gravitasi kan ke bawah. Gitu. Jadi daya sebarnya nggak terlalu banyak. Tapi kalau nggak salah kan dari WHO udah ditetepin bahwa ini bukan lagi droplet, tapi ini tuh airborne. Gitu. Airborne tuh artinya apa? Jadi dia bentuknya lebih aerosol. Jadi percikan dari nya lebih kecil sehingga dia bisa melayang-layang di udara sekian lama, dan itu yang jadi metode penularan. Jadi kalau ada yang penderitanya gitu, ya itu tuh bisa menular, tempat itu tuh bisa menular gitu. Yang kemarin itu di Bandung tuh lagi marak tuh dok, ada uji coba vaksin. Nah itu sampai gubernur juga ikut kan uji coba vaksin. Tapi kan itu harus ikut beberapa tahap ya. Menurut dokter itu apa sih efektif atau? Nah itu kan sebenarnya tujuan
dari penelitiannya adalah yang tadi untuk lihat efektivitas sama keamanan. Nah, dengan dilakukannya pengujian itu, kita jadi tahu nanti apakah vaksinnya ini cukup efektif dan cukup aman untuk digunakan dalam skala lebih besar lagi, kayak gitu. Kan penelitian vaksin kan ini ada 3 ya, tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan nanti setelah dipasarkan nanti tetap dipantau kayak gitu. Nah sebenarnya ini udah lolos tahap 1, tahap 2. Sudah ya, lolos tahap 1, tahap 2 kan. Sekarang yang tahap 3-nya dengan jumlah sampel yang cukup besar kan. Nah tinggal nanti kita tunggu hasilnya aja sih. Ya tunggu hasilnya dari masa kerja sama ini kan pemerintah Indonesia kan lewat Bio Farma ya. Itu sama Unpad dalam penelitian ya, nanti kita lihat tunggu dari mereka hasil itu yang memang belum bisa disimpulkan kan karena belum beres kan. Iya. Jadi kita menunggu dengan sabar sambil tetap jaga ini ya, jaga diri. Kalau dokter sendiri takut nggak? Dokter sendiri mungkin dengan teman-teman yang lain tuh takut banget nggak hadapin yang namanya COVID itu? Ya permulaan mah ya permulaan sih takut ya. Dan kan kalau kita lihat juga di TV makin banyak dokter yang meninggal ya, dokter, perawat, para medis, dan kita untuk kematian dokternya juga cukup tinggi dibandingkan dengan negara lain. Padahal untuk mencetak satu dokter kan butuh waktu 7 tahun ya, 6,5 sampai 7 tahun. Jadi sebenarnya ya kerugian buat bangsa kita sih. Aset bangsa lah ya. Iya, karena cetaknya nggak gampang. SDM-nya itu butuh waktu. Iya, nggak cuman short course setengah tahun terus bisa, enggak. Itu butuh waktu gitu. Jadi sangat disayangkan sih. Dan buat kita sendiri tenaga medis juga jadinya ya rasa takut mah ya ada aja ya. Ada. Apalagi misalnya kalau kita cuma mikirin diri sendiri mah ya udahlah gitu ya. Kita pikir lagi kan keluarga kita ya, orang tua kita, mungkin kalau yang udah menikah mikirin pasangan atau anak. Aku juga lihat anak-anak lewat kampung mana gitu main volley bareng-bareng gitu rame-rame, jangan inilah ya setengah kilo dari tempat saya tinggal aja. Kalau pulang lewat situ aku melihat dari ujung ke ujung ya, orang tuh nggak ada pada pakai masker, mau yang tua mau yang ini tanding bola volley, ada mang-mang jualan kayak gitu, kayak keramaian gitu ya, semuanya kayak dunia tanpa COVID. Padahal kan nggak tahu juga ya ada apa enggak ya. Nah kalau sekarang anjuran pemerintah yang bilang pakai masker, social distancing itu memang kita harus patuhin ya, dan wajib gitu ya. Iya dong, iya. Terus taat sama pemerintah. Nah sekarang dokter boleh jelasin sama teman-teman kita yang nonton mungkin nanti tentang harus patuhin benar-benar gitu loh. Kalau kita mau kemana, kita mau ke sini, itu harus pakai ya. Namanya masker nih, paling utama gitu ya. Ya jadi kalau misalnya lagi mau traveling gitu, bro-bro gitu mau traveling, ya pertama yang harus diperhatiin kalau mau traveling ya harus jaga kesehatan. Yang tubuh harus fit lah, karena kan itu kamu pergi ke tempat yang di luar area kamu sendiri kan gitu, nanti ketemu orang. Jadi pertama harus fit, yang kedua harus patuhi yang protokol kesehatan, harus pakai masker ya. Masker juga jangan masker yang ini ya ala kadarnya. Gue mau pakai buff doang, terus gue udah pakai masker yang kayak biasa kayak gitu. Nah sekarang masker bedah juga udah murah ya, ya udah pakai aja gitu. Tuh kemudian masker itu ada standarnya. Masker iya kan ada yang penelitian kan yang kemarin kalau nggak salah kan yang masker buff itu kan dia nyarinya juga ala kadarnya banget ya gitu. Jadi kita harus perhatiin jangan sampai kita ngerasa kita sudah terlindungi tapi ternyata tidak melindungi gitu. Sama aja kan kayak kita nempelin obat gitu, ternyata nggak ada manfaatnya, cuman kita ngerasa aman aja padahal nggak. Itu kita perlu memastikan lah. Jadi sekarang kalau dulu kan cari masker bedah susah banget gitu, kalau sekarang ya ada mah ya pakai aja ya kayak gitu. Atau kalau mau pakai masker sendiri kan katanya harus berlapis-lapis ya gitu. Jangan sekarang ngerasa aduh nggak enak,
apa nggak enak, terus jadi apa susah napas kayak gitu. Kita di rumah sakit kita pakai masker yang nutup kayak gitu, terus kita kan ngerasa kita susah kurang oksigen, diperiksa mah enggak sih, kita nggak kurang oksigen, cuman memang ketika kita naik napas itu memang butuh tenaga lebih besar gitu ya rasanya, karena sama ini kan kita napas lepas. Tapi kalau diukur oksigennya mah cukup kok gitu ya, nggak turun gitu. Jadi ya kalau kita aja pakai masker yang ketat banget itu aja masih bisa napas, oksigennya cukup, apalagi kita cuma pakai masker biasa ya kayak gitu. Cuman maskernya yang sesuai standar lah, jangan yang cuma pakai sial doang ditutup gitu, atau tisu ditutup doang. Iya tuh. Terus ya mungkin pemilihan itu juga ya, pemilihan tempat wisata harus dianalisis dengan baik-baik ya, itu direncanakan dengan baik-baik. Jangan sampai nanti kita ke sana, kita pikir di sana sepi, ternyata rame gitu. Mau ke Tahura misalnya, terus ternyata di sana semua gambreng, semua orang kalau udah ya apakah physical distancingnya gitu kan, nggak juga ya gitu. Ya memang kalau sekarang sih kalau mau wisata juga, wisatanya kan yang alam terbuka ya, jangan yang tertutup tuh. Terus kalau tinggal di hotel ya itu juga jadi risiko tersendiri juga ya sebenarnya. Kita perlu perhatikan juga sih kebersihan di hotelnya ya. Apakah benar itu kalau dengan stigma orang bahwa dokter itu kehidupannya hedon banget, maksudnya ya royal, seperti kehidupan yang kaya, makanya standarisasi pemeriksaan itu selalu mahal gitu. Sebenarnya mungkin apa ya disebut 100% benar juga enggak juga ya, kayak gitu, tergantung orang per orang kayaknya ya, tergantung orang per orang. Cuman memang mindset masyarakat sih cenderungnya kayak gitu ya. Sebenarnya kayak gitu. Kayak waktu itu aku pernah praktek ya, pernah praktek deket di situ, ada dekat jalan kebun kopi situlah. Aku naik sepeda, karena ngapain ya dari sini ke situ, naik apa susah. Terus waktu itu naik mobil susah parkir, yaudah naik sepeda aja kan, nggak masuk doang. Pas nyampe di sana, karena mau berobat mas? Enggak, saya dokternya. Wah, kira pasien. Iya, jadi terus udah gitu berapa kali naik sepeda itu, kata yang jaganya teh, nggak naik mobil aja dok, kan nanti ini masa dokter naik sepeda terus. Jadi memang mindset masyarakat tuh bahwa mungkin kalau dokter teh ya gaya banget, terus naik mobil, pasti ada mobil. Iya, itu mungkin ini. Berapa kali juga waktu dulu aku lagi magang di salah satu kota lah kayak gitu, rumah sakit umum dari salah satu kota. Bawa sepeda itu ya diusir satpam. Oh gitu. Kamu jangan parkir situ, sana. Nah kita aduh sampai ditolak gini gitu. Sementara teman aku ditolak, nggak boleh parkir di situ, suruh cari tempat lain yang mojok-mojok. Sementara teman aku ya bawa mobil dibukain, oh silakan dok silakan. Gitu. Satpam aja kayak gitu ya, satpam rumah sakit. Jadi ya memang mungkin masyarakat ya kayak gitu sih gitu. Tapi ya tergantung orang per orang, dan itu kalau menurut aku sih kita nggak bisa sama ratain ya. Pemerintah tuh kasih tunjangan nggak setiap dokter di era pandemi ini atau sebelum pandemi itu, apakah itu pemerintah kasih tunjangan tiap bulan? Kalau COVID ini kan dapat sih yang COVID ini. Yang COVID ini dapat kemarin kan yang itu kan dirapel kan. Ya lumayan nih. Lumayan dapat. Jadi benar-benar pemerintah juga melihat bahwa maaf ini biar terdepan atau apa ya, maksudnya sekarang kan dokter lebih kayak tentara gitu kan daripada yang lain gitu loh, maksudnya ya lebih di depan gitu. Jadi udah pantas gitu ya, pemerintah udah memperhatikan gitu. Maksudnya pemerintah lebih mengutamakan dokter lah, karena kan tanpa dokter juga kita nggak tahu ya COVID ini bisa ya mungkin kalau menurut saya ya, tahun ini sebenarnya beberapa tahun ini tahun-tahun yang menarik kalau menurut saya. Menarik dalam arti gini,
baca di buku itu semua teh bisa ada lihat. Kalau dari kacamata saya ya, eradikasi polio kita bisa lihat kemarin. Nah, polio ada tipe 1, tipe 2, tipe 3 gitu kan. Yang itu ada tipe 2-nya kan udah nggak ada yang liar lagi. Jadi betapa kita bisa menyaksikan bahwa vaksin itu bisa mengakhiri suatu penyakit. Karena kan sebelumnya baru tahu berapa ya, khususnya 80 lah yang cacar dinyatakan tidak ada lagi di muka, bukan cacar air ya, cacar yang kering banget yang gopeng, yang variola itu. Jadi sebenarnya kemarin kita melihat sebagai saksi sejarah bahwa vaksin itu bisa mengakhiri suatu penyakit. Meskipun polio sih masih ada yang tipe-tipe yang lain kan, tetap harus divaksinasi juga sampai nanti benar-benar nggak ada lagi. Itu terus sekarang juga kita bisa melihat mengenai wabah juga kan, dunia tanpa vaksin itu kayak apa ya, kayak sekarang ya, gimana penyebaran penyakit begitu merajalela sampai kita nggak bisa ngelakuin apa-apa kecuali membatasi pertemuan gitu dengan orang untuk mencegah penularannya kan, karena si COVID ini kan dari orang ke orang ya, dia nggak bisa tiba-tiba datang dari mana gitu, harus ditularin dari orang ke orang ya. Bukan dari kelelawar, bukan dari binatang, bukan dari nyamuk, bukan dari apa. Jadi stop blaming another animal lah. Jadi kalau ketularan itu ketularan dari manusia dan dari hewan ya. Iya, dan penularannya kan berarti antar manusia ya. Jadi kalau bikin kerumunan massa ya harus diingat mengenai hal itu. Kita punya ada risiko dan kita belum ada vaksin. Nah, penyakit kemarin yang ada vaksin sebenarnya bisa aja kejadian. Cuman sama ini kita udah punya kesabaran, baik kesabaran alaminya maupun juga udah pernah divaksin. Jadi nggak pernah muncul di permukaan. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa ya kayak di Papua lah. Papua kan pernah campak, campak. Tapi karena kita punya vaksinnya, langsung divaksin nggak kemana-mana. Tapi dunia sebelum punya vaksin campak itu mengerikan kan, gitu banyak yang meninggal. Ya, gitu. Kita nggak mengalami hari ini ya karena ada vaksin, karena kesadaran dari orang-orang itu divaksin. Dan sekarang kita nggak punya vaksin ya gitu. Terus sekarang apa kesadaran untuk physical distancing, untuk menjalankan protokol kesehatan. Ini yang perlu dijaga karena kita harus mengulur waktu sampai nanti ada vaksin. Ada nilai positif nggak dari pandemi ini? Yang positif. Tadi kita bicara tuh serem banget ya. Di penularan gitu kan, jadi kan kalau misalnya ada yang dengar gitu kan, waduh serem banget nih, dari udara juga, dari droplet gitu, yang kita tanpa gejala aja kena gitu. Nah, ada nggak nilai positif yang dokter lihat di era pandemi ini bagi setiap kita? Yang positifnya, cara saya sih kita jadi menghargai arti keluarga. Karena ini kan kita hidup dalam dunia yang mengejar banyak target lah. Banyak target, tiba-tiba setelah COVID kan semua slowing down, semua mengurusi keluarganya masing-masing, kembali ke rumah. Tiba-tiba kan kata teman-teman saya juga yang dokter bilangnya, tiba-tiba saya bisa makan bersama keluarga malam. Suatu yang sama ini kalau praktek nggak pernah kejadian gitu, karena kan mereka praktek biasanya jam 4 atau jam 7 malam atau jam 8 malam. Nggak ada makan sama keluarga, pulang anak udah tidur, dan pagi dia udah berangkat lagi gitu. Jadi ketemu anak tuh cuma Sabtu Minggu aja. Gitu. Terus semua anak kan di live stream segala macam ya. Pulang-pulang juga mereka udah capek lagi. Ini pertemuan keluarga tuh ya jadi jarang. Terus sekarang kan anak-anak ada di rumah, ya. Gitu. Semua sekolah di rumah. Apa yang kerja juga pada WFH. Tiba-tiba kan kita kembali ke nilai-nilai dasar yang paling penting. Keluarga ya. Iya, keluarga, spiritualitas kita. Ya itu kan kembali ke nilai dasar kita. Target-target semuanya kan diturunkan ke hal yang paling dasar. Gitu. Kayak lagi itu kan spiritualitas keluarga. Itu yang bisa menjaga kita tetap waras di dalam era COVID ini. Itu yang bisa kita membuat kita menjaga diri itu dari apa? Karena kita ingat, oh ya kita ada keluarga. Kan? Itu yang jadi salah satu yang positif. Itu kan keluarga. Kalau misalnya selain keluarga,
ya mungkin dokter ya alam kita ini gimana sih kalau dengan COVID ini alam kita makin adem atau lebih maksudnya tentang alam lah, tentang lingkungan kita gitu loh. Ya jadi nggak macet ya. Kita juga Rumah sakit jadi lebih cepat gitu. Kalau sepedahan juga, kalau sebelumnya takut disenggol kendaraan, sekarang mah kayaknya lebih lenggang kampung gitu. gue kan hobinya sepedaan ya. Ya, Sepedaannya. Jadi sekarang lebih enak ya sepedaan. lebih enak. Jadi lebih apa ya? Kalau dulu kesiangan sedikit kan macet, terus udah dipepet-pepet gitu. Kalau sekarang kayaknya lebih lengang kan. Lebih lengang, lebih bisa punya ruang untuk pakai sepeda. Pesan-pesan dokter untuk teman-teman yang pada nonton nih tentang bagaimana supaya contoh seperti kami yang suka traveling gitu lah. Tapi kan dokter bilang kita traveling harus ke yang terbuka ya, alam terbuka. Nah bagi teman-teman yang lain nih selain yang traveling, yang kerja, nah, pesan apa sih yang dokter mau sampaikan kepada mereka semua? Menurut saya COVID itu real, jadi jangan dianggap isapan jempol gitu. Dan isapan jempol, kemudian yang kedua perhatikan protokol kesehatan. Jadi kalau bisa yang mau traveling juga dengan protokol kesehatan, jaga jarak, pilih destinasi yang sepi, ya sepi dan tapi aman juga kali ya. Yang sepi banget sampai nanti dirampok. Gitu. Dan ya itu perhatikan protokol kesehatan lah. Maka kita harus pakai masker, jangan bosan-bosan ya. Pakai masker, cuci tangan, itu aja sih. Tangan lebih penting ya, tapi lebih penting ini ya, masker ya. Masker. Lebih penting masker ya. Kalau social distancing juga penting juga. penting, tapi maksudnya ya kita nggak bisa ngabaikan yang satu kan. Ya, Tapi harus semua dengan COVID jadi satu paket sebenarnya. satu paket. Dan mungkin pilih moda transportasi juga ya. Transportasi. Ada kalanya kita memang harus mengalah ya. Oh itu semua orang ngeberondong masuk ke tugas gitu. Kita berarti pilih yang jangan terlalu ini ya, penuh banget. Thank you dok ya, kita udah ngobrol tentang COVID. Nah, pesan untuk kita semua itu tadi ikutilah peraturan protokol kesehatan yang dibilang sama pemerintah gitu loh. Kita harus jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, itu harus dipegang. Jadi kita mau traveling kemana-mana, kita harus ingat bahwa itu hand sanitizer, dan cuci tangan, masker itu lebih penting. Lebih penting masker daripada HP sekarang ya dok. Ya. Dan mungkin ini sih apa ya? Aku ngerti sih kalau orang yang suka traveling tuh, aku juga pernah traveling ya. Jadi pasti udah gatal pengen jalan-jalan. Tapi ya memang kita perlu ingat sih, ketika kita traveling itu risiko kita untuk terkena dan menularkan itu pasti lebih tinggi daripada kita cuma tinggal di rumah. Itu aja. Jadi kalau misalnya kita mau jalan-jalan ya kita perlu berpikir ulang gitu, persiapan kita apa dan juga risikonya apa, sehingga destinasi wisata juga itu jadi penting juga, dan moda transportasi untuk sampai ke sana itu gimana. Jadi kita mau traveling sekarang di zaman sekarang tuh harus menjadi bijak, be wise gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa memenuhi yang tadi persyaratan protokol kesehatan, ya mungkin lebih baik ada di rumah saja. Ditunda dulu ya. Ditunda dulu. Ada lebih baik menunda. Gitu, ingat apa keluarga kita dan diri kita. Jangan sampai udah traveling pulang. Oke, itu aja kita udah ngobrol dengan dokter.